Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hasana idza sita sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Manar pimpinan cabang Muhammadiyah Parakan ingkang sedaya mugi tansah pinaringan sehat lan tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur dhateng Allah enjang menika panjenengan kula tasih saged pinanggih malih, tasih saged nambahi amal ingkang mugi-mugi amal menika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Samangke saged nambahi jumlah amal lan bobot amal, kuantitas saha kualitas. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para rawuh, kita lajengaken, kita tuntasaken tema kita bulan Ramadan, bulan sedekah. Kesimpulannya prolog ini bahwa sedekah tidak harus benda dunia, tidak harus harta dunia, tapi sikap yang baik dan berbagai macam kebaikan itu semua juga sedekah. Insya Allah menjadi kebaikan. Karena tidak semua hamba-hamba Allah itu diberi kemampuan dalam urusan finansial. Tidak semua hamba Allah diberi kelebihan harta, tapi dia diberi yang lain. Dan hampir setiap manusia mesti punya kelebihan, gitu. Termasuk kelebihan bobot. Kalau bobot badan barang itu juga kelebihan. Bismillah, ya, mungkin berkas dari pun. Bapak Ibu sekalian, keutamaan yang pertama bukti kebenaran iman. Sudah ya? Jadi keutamaan sedekah itu yang pertama bukti kebenaran iman, gitu kan? Nah, dan as-sedekah itu burhanun, gitu. Yang kedua, sedekah menghapus kesalahan dan dosa. Surat Al-Baqarah 271. Sedekah menghapus dosa, kesalahan, gitu. Baik sedekah dengan cara terang-terangan ataupun sesideman, terang-terangan atau sembunyi, kedua-duanya syariat. Boleh. Jangan menuduh yang terang-terangan itu riya atau pamer, itu pun disyariatkan, gitu. Kesimpulannya di mana kemarin? Kapan lebih utama terang-terangan? Kapan lebih utama sesideman? Lupa Bu? Ini para ulama menjelaskan sesideman itu lebih utama kalau
Itu kalau masyarakat atau lingkungan itu sudah biasa sedekah infak, itu yang sembunyi-sembunyi lebih utama. Kalau masyarakatnya belum terbiasa infak sedekah, maka yang terang-terangan, yang wa'alaniyah, itu yang cetak, wela-wela, ini malah justru yang bagus. Kenapa? Untuk memberi contoh, untuk memotivasi gitu. Dan yang ketiga, saya lupa sampai ini mana gitu ya. Yang ketiga adalah peristiwa di zaman Ibunda Aisyah, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ini ada tiga orang datang kepada Ibunda Aisyah, seorang ibu dan dua anak yang miskin, meminta-minta datang kepada Ibunda Aisyah, kemudian diparingi 3 kurma. Ya, kurma satu mau dimakan sendiri oleh ibunya, yang 2 diberikan anaknya. Tapi ketika kemudian mau dimakan, anaknya yang 2 minta makan lagi. Akhirnya ibu itu yang tadinya mau dimakan diplok oleh ibu itu, kemudian dibelah menjadi 2, diberikan kepada kedua anaknya, kedua-duanya separuh-separuh. Apa yang dipresani Ibunda Aisyah itu mengagumkan. Kata Ibunda Aisyah, saya kagum, takjub dengan ibu itu. Akhirnya diceritakanlah kepada baginda Rasul. Diceritakan kepada baginda Rasul. Kepada Rasul ketika ini hadisnya, gitu ya. Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Dengan perbuatannya itu, seorang wanita tadi yang membelah kurma 1 menjadi 2, separuh-separuh diberikan kedua anaknya, itu menjadi lantaran gitu ini. Lantaran dia mendapatkan surga. Dia mendapatkan surga. Atau dia terlepas dari api neraka. Dia mendapatkan surga atau terlepas dari api neraka. Inilah sesungguhnya keberhasilan yang nyata, keberhasilan yang benar-benar. Jadi orang itu dikatakan menang, itu kalau dalam bahasa Idul Fitri itu minal na'idin wal faizin. Faizinnya itu faizun, fauzan, fauziyah, itu dan sebagainya. Itu orang yang menang itu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Surat Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an. Surat Ali Imran, betul apa ini ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kelanjutannya itu wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa orang yang faza, yang menang, yang berhasil, yang sukses itu, yaitu yang faman zuhziha 'anil nari, yaitu orang-orang yang terjaga, terpelihara dari api neraka. Wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga. Ini orang yang sukses. Orang yang sukses itu bukan yang sukses menurut ukuran banyak manusia. Nek dagang, apa gitu. Nek bekerja menghasilkan duit yang banyak, bahkan mesti mulet beda duit. Suket godong tadi rewang gitu. Lihat dulu apa pekerjaannya, haram atau halal. Lihat dulu tangannya, tanda tangannya haram atau yang halal, dan gitu. Lihat dulu perkataannya, lihat dulu langkah kakinya, kemana langkah kakinya, apakah menyelamatkan dari api neraka atau tidak, mengantarkan kepada surga atau tidak. Itu menurut pendapat Al-Quran. Surat Ali Imran 185 gitu. Maka faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Karena sesungguhnya target pencapaian kita itu kembali ke tempat asal.
Tempat asal manusia adalah surga. Di dunia ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Dunia tempat meninggal. Begitu. Yang ketiga, yang keempat, sebagai sebab keselamatan dari panasnya hari kiamat. Niki sedekah itu bisa menjadi payung, bisa menjadi naungan, iup-iupan itu. Ini hadis yang pertama ya, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia. Saat menunggu yaumul hisab, mizan, sirat dan sebagainya sampai urutan itu, nanti di situ ada mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul manusia, di mana saat itu kondisi manusia macam-macam, ada yang kepanasan. Bahkan kalau kita melihat dalam firman Allah surah Toha 124 hingga 126, keadaan mereka di masa itu ada yang tidak bisa melihat. Sampai berkata, Robbi lima hasartani aman wa qad kuntu basira. Ya Rob, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu saya di dunia bisa melihat. Allah berfirman menjawab pertanyaan hamba-hambanya di Pak Mahsyar. Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu kamu di dunia telah datang kepada kalian, kepada kamu ayat-ayat itu. Qala kadzalika atatka ayatuna, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah sudah datang tapi kalian melupakannya. Gantian saat ini kalian aku lupakan. Ini salah satu kondisi selain panas. Sekarang kenapa panas Bapak Ibu? Karena waktu itu matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Tun nasam suyamal kiamati minal khalqi hatta takuna minhum kaming dari milin. Kondisi manusia dengan dekatnya matahari, khalq itu makhluk, khaliq itu sang pencipta. Tutna samsu yaumal qiyamati minal khalqi, minal khalqi. Jadi matahari jaraknya dengan makhluk kami dari milin, dalam jarak 1 mil, tidak ada 2 kilo. Disitulah sedekah punya peran. Sebagian apa yang kita miliki kita bagikan itu menjadi bagian dari kemudahan kita menghadap Allah di padang mahsyar. Berbagi. Nanti ini yang bawah, Bapak Ibu hadis yang bawah ini sab'atun yudhilhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Tidak ada naungan di hari itu kecuali naungannya Allah. Ini juga sedekah yang dikeluarkan oleh seorang hamba yang ketika tangan kanannya mengeluarkan sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Saking tersembunyinya, ini saking diam-diamnya, tidak ada yang tahu. Bahasa Nabi sampai menggunakan tangan kirinya tidak tahu. Panasnya matahari yang luar biasa itu jadi adem. Ini salah satu yang disebutkan oleh hadis ini. Termasuk juga orang-orang yang mempunyai piutang. Itu orang-orang yang mempunyai piutang dan utangnya dilunaskan. Itu juga nanti mendapatkan, tapi berbeda redaksi dalam hadisnya beda. Hanya ada tidak termasuk sama'atun yudhilhumullah, tidak termasuk yang sama'atun itu. Tapi ada redaksi berbeda yang menerangkan orang yang melunaskan hutang atau dia mempunyai piutang jadi diculke, dilepaskan.
diikhlaskan. Nah, diikhlaskan inilah yang kemudian panasnya kelingan biar kayak golek, panasnya le kepanasan, panasnya teman ketika kudanan gitu. Panas rasanya mengikhlaskan itu. Kok diikhlaskan? Panasnya matahari di akhirat jadi berbalik, jadi dingin. Karena dulu panasnya hawa nafsu iman, panasnya hawa nafsu awal itu dia kalahkan. Sehingga nanti di akhirat panasnya matahari kalah oleh panasnya keikhlasan yang tadi karena panasnya kepemilikan gitu. Ada yang kelima, sedekah sebagai sebab mendapatkan pertolongan, kemenangan dan rezeki gitu. Ini dalam hadis Sahih Al-Bukhari, kalian hanyalah diberikan pertolongan dan diberikan rezeki dengan sebab doa orang yang lemah di antara kalian. Kenapa? Ini keterangannya. Tafsir hadis ini ialah bahwa orang-orang yang lemah, fakir, miskin lebih ikhlas dalam berdoa dan lebih khusyuk dalam beribadah disebabkan kosongnya hati mereka. Dari apa? Dari ketergantungan kepada perhiasan dunia. Orang yang sudah jegur ke dunia itu sulit memang untuk lepas gitu. Makanya Allah itu dalam surat Yunus ayat yang ke-24, itu kalau nggak salah surat Yunus 24, bisa dicek. Innama mathalud dunya kamain. Dunia ini kata Allah, permisalan dunia ini kamain, seperti air. Dunia ini seperti air. Itu. Maka air itu nek sithik malah kadang aman, nek oke masalah. Air itu nek segede malah kadang aman, malah nyukupi gitu. Tapi nek kakek banjir. Iya, itu air. Dan Allah mengumpamakan dunia ini dengan air. Termasuk kekuasaan itu dunia. Orang yang sudah centon terjun ke dunia tidak iso lepas dari basahnya dunia. Tiang iku nek wis seneng karo donya, pengen nambah. Nek wis di toko siji, pengen loro, pengen telu. Nek wis di kebonan siji, nek di kebonan, gitu. Pengen tambah. Itu manusia. Dan makanya sebetulnya kaya itu tidak apa-apa kalau soleh. Kaya tidak soleh bahaya. Gitu. Kekayaan ada di tangan Abdurrahman bin Auf, aman. Kekayaan ada di tangan Utsman bin Affan, aman. Gitu. Tapi kekayaan ada di tangan Abu Lahab, masalah. Kekayaan ada di tangan Abu Jahal, bahaya. Kepintaran, kecerdasan gitu ada di tangan orang soleh, bagus. Maka air itu diumpamakan para ulama itu dari neraka. Kenapa Allah mempermisalkan dunia dengan air? Karena air itu menyesuaikan, mengikuti yang ditempati. Jadi bondo, dunia, kekuasaan, jabatan itu berada di tangan siapa? Kalau air berada di gelas, dia akan seperti gelas. Kalau air berada di botol, ya kayak botol, sesuai. Tinggal air itu berada di mana? Air kalau diletakkan di ceret apa teko? Teko, nek muni ceret ada ceret. Padahal yang podo ae gitu teko. Kok dielek ke piye jan? Sopo sing nang gitu. Ya kaya teko, kaya ceret itu. Tinggal gitu kan? Tinggal itu air menempat di siapa? Kalau menempat di orang soleh, masya Allah, memanfaati banyak orang. Akhirnya khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu.
Kalau air berada di tangan orang yang belarang, rusak. Maka inilah Bapak sekalian. Jadi orang kaya itu sulit untuk konsentrasi kalau tidak soleh. Orang miskin itu lebih khusyuk. Wong arep rono-rono ora ono sarono. Ya konten sebab terbatas ming duwe karep, ming duwe kreket ning seret. Kahanane itu. Krekete ono seret ning ono. Lah nek punya kemampuan kekayaan, karep apa wae bisa. Gitu. Mau apa? Mau ngampusi bisa. Mau beli ijazah? Dan iso apa wis kok ambil duit kok. Begitu. Semua apa yang memang dia inginkan ya bisa ambil duit. Itu makanya orang-orang yang tidak paham agama kejarnya duit. Akhirnya keuangan yang maha kuasa. Keuangan yang maha kuasa. Dalilnya kula sayyid lan saluhu bil fulus. Idalah mampus. Kula sayyid lan saluhu bil fulus. Wes urusane duit. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Maka sebetulnya paling aman itu nek ngerti agama. Sugih apa ngerti agama. Nek orang ngerti agama sugih yakin bahaya. Ngerusak nanti. Dirinya rusak, orang lain rusak. Bahkan akhiratnya rusak. Yang keenam, sedekah dapat memelihara jiwa dari kekikiran. Niki surat Al-Hasyr ayat 9. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran atau kekikiran dirinya, gitu ya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Fama wa mayuqa syuh wa mayuqa syuhan nafsihi faulaika humul muflihun. Gitu. Orang yang beruntung, orang yang akan bahagia gitu. Muflihun falah. Kalau falahnya pakai tasdid jadi petani. Maka jangan adzan hayya 'alal falah wa yunin sawah ngerti. Jangan pakai tasdid. Muflihun falah gitu kan. Orang-orang ayo mencapai kebahagiaan itu, kemenangan, keberuntungan gitu. Itu falah. Siapa orang yang falah, yang beruntung, yang bahagia, yaitu orang yang terpelihara dari kekikiran. Kata syuh Bapak Ibu yang saya pahami itu, kalau bakhilun itu juga sama. Bakhil itu medit, pelit, cetil, gutil. Itu bakhil. Tapi syuh ini lebih bakhil. Syuh ini lebih bakhil. Kalau bakhil itu mempunyai tapi tidak mau berbagi gitu. Ini bakhil. Kalau syuh itu dia mempunyai dan tidak berbagi, dan melihat temannya yang berbagi melu iman-iman. Ono perasaan kono niku. Ono, biasane ora ono niku. Boten. Delok kancane sing berbagi bos sithik wae sampeyan ngono keleake. Jadi temannya membagi itu dia merasa koyo kelangan gitu. Padahal bukan miliknya. Nyekeli kenceng yang bukan miliknya itu jadi syuh nanti. Hati-hati para bendahara, para bendahara itu ujungnya EDW nyekeli kenceng bahkan nggak tok-tokke gitu. Makanya saya punya ada masjid kok saldonya akeh ini iso jadi bendahara sing syuh. Butuh kok EDW kok. Ora usah dicekeli wae padahal sedang ada kebutuhan. Orang itu memang istikharah barangnya. Contoh ibarat wis kobongan gitu, terjadi kebakaran, orang dan bagaimana penanganan ini rapat dhisik. Tarungnya segera dikeluarkan nang rapat. Rapat dino ngakad, semua toko besi tutup, ember ra sing adol. Bagaimana akan memadamkan api? Hasil keputusan tuku ember. Cara memadamkan api
rapi tuku ember moko rapat dino toko besi libur tinggal dhewe entek Pak. Karena ada yang begitu. Ya gitu, makanya jangan sampai kita masuk di antara orang itu. Berapa banyak masjid yang senang nek nulis sadule banyak keliru. Ini harus dimulai paradigma pemahaman yang akan ini harus mulai dirubah. Justru nek sudah terserap malah sing apik berarti kegiatannya akeh hidup. Bukan kegiatannya ngumpulke ini membelajarkan gitu. Kenapa Bapak sekalian? Ini mumpung ada alurnya tak mudah sedap di pulau anu ya, ini ngapunten. Niki terpaksa harus keluar sebentar. Ya ono iklan sedih lho. Nah, niki gambar Patimuran nomor Soekarno Hatta. Bapak Ibu tuh, gitu ya. Pesan Nabi, ya betul pesan Nabi. Pesan Nabi SAW akhir zaman. Akhir zaman itu kita hidup di akhir zaman. Umat manusia ini akan lebih mencintai kepada harta benda dunia dan melupakan hisab. Orang kelingan nek sesuk ana hisabe. Jadi wis pokoke sakake pol-polke. Padahal besok di akhirat dihitung saka ngendi lan gawe apa. Ini yang tidak dipikirkan. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ad-dunya halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Dunia ini halalnya mau dihisab, haramnya mau diadab. Lah sahabat penak. Ora penak kabeh. Hisab kok niku kan masak. Panas yang luar biasa. Hisab itu bukan ringan, berat. Hisab ditanya dari mana, untuk apa. Halalnya dihisab, haramnya diadab. Bapak Ibu sekalian, harta bisa membeli kesenangan, gitu ya. Ini syair. Harta bisa membeli kesenangan, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Betul Pak, nyari bahagia kadang-kadang tidak bisa. Kebahagiaan itu di hati bukan di materi. Kalau pengen membeli bisa dengan materi, ini belum tentu bahagia. Gitu. Ini kesenangan adalah dengan mengumpulkan harta. Tapi kebahagiaan adalah dengan membagikan harta. Kesenangan mengumpulkan. Kita bisa dunia senang. Ini ada yang hilang, kebahagiaannya hilang. Ternyata kebahagiaan itu ketika memberi dan yang diberi senyum, itu bisa meningkatkan imunitas kesehatan. Gitu. Orang yang memberi puas, senang, bahagia. Orang yang bahagia itu ini menjadi resep hidup sehat. Resep hidup sehat itu banyak bahagia, banyak guyu. Orang yang mudah senyum, entengan itu banyak bahagianya. Sing pecuca-pecucu oke, penyakit. Obatnya itu banyak guyu. Maka sampai guyu dijadikan oleh Nabi itu sebagai sedekah. Jadi guyu, senyum, sedekah. Orang usah asa-asa, orang usah ulang-ulang, orang usah masak, minggu ya. Kan gampang. Masa guyu ora iso. Gitu. Ya, persoalannya nek wonten wong sing gak derek dahar aja diguyu.
Ya ditugaske. Nah, nek guyu ya saya kalau aku ki sulit nih. Aku malah guyu gitu. Ya pasti aja gitu. Mata sekalian, sejarah telah mencatat bahkan kita saksikan bahwa semua kebangkrutan dunia hanya berasal dari keserakahan dan ketamakan. Keserakahan, ketamakan. Serakah artinya rakus. Rakus basa Jawane basa Jawane gragas. Nek basa Cinane singkek. Sing dice. Ngono pancen basa Jawa, basa Cina iki singkek gitu. Jadi orang yang geragas, orang yang singkek tadi, yang tamah rakus, tidak akan pernah puas. Mau berapapun sak periode tetap kurang. Piye carane? Rong periode kurang. Piye carane? Kalau periode dan seterusnya. Kalau manusia ini diberi satu bukit emas, satu gunung emas, melirik piye carane ana rong bukit rong gunung. Itu manusia. Maka sahabat Ali bilang ketika isnani la yasbahani, dua orang yang gak akan pernah merasa kenyang, puas. Siapa? Thalabul ilm, yaitu orang yang mencari ilmu. Wa thalabul mal, orang yang mencari benda dunia. Dua orang ini gak akan pernah puas. Nyari ilmu gak akan pernah puas. Terus mencari. Setiap dia menambah ilmu malah merasa semakin kurang, rasa bodoh, aku ngerti. Terus akhirnya gitu. Jadi semakin mencari ilmu malah merasa semakin kurang. Kurang dan kurang. Nah, termasuk juga mencari benda dunia. Kurang dan kurang. Pokoknya kalau sudah terjun ke dunia gitu. Nah, remnya apa? Remnya agama. Remnya agama. Karena kalau kaya tidak apa-apa, dia akan berbagi karena ada zakat. Gitu. Bahkan kalau yang bisnis didorong, dia punya keahlian bisnis, biar seperti Abdurrahman bin Auf, biar seperti Utsman bin Affan, dengan hartanya untuk membela Islam. Islam tidak menghalang-halangi orang yang pintar dalam dagang, dalam dunia keuangan dan sebagainya. Hanya saja dia kena paham agama, tidak bahaya. Kalau dia punya harta, oh bagus. Ini orang ngerti agama, Nabi ngendika, Abghadul rizal indallah, orang yang paling dibenci oleh Allah atau orang yang paling dibenci di sisi Allah, alimun bid dunya wa jahilun anil akhirah, yaitu orang yang alim dalam urusan dunia tapi jahil dalam urusan akhirat. Ini urusan dunia pinter, tapi urusan akhir jangan mudeng. Tidak tahu hukum haram halal, tidak tahu tata cara ibadah, kasihan. Sholatnya seperti apa beres, kan gitu. Bahkan rakatnya suatu wajib. Kalau lima saya kemarin mungkin sudah saya sampaikan. Kalau 5 rukun Islam yang 3 ditinggalkan masih seorang muslim. Aku rasa haji rapopo, wong istiqomah kemampuan. Aku raiso poso rapopo iso fidyah, ada penggantinya fidyah itu. Aku raiso zakat rapopo malah dizakati. Lalu aku raiso sholat, ada disolati, ajeng itu udah melakukan. Kan repot sing sholat bilang. Oh mungkin orang sing poso di sholat mungkin ono. Ada. Dia puasa tapi tidak sholat. Ini saya udah kita tinggi. Sing telu dicoliki sa muslim, rukun Islam sing sahadat jempol karo driji sholat, asal cekelan inilah seorang muslim. Masih menjadi batas keislaman asal sahadat karo sholat. Sing 3 boten nopo-nopo. Tapi nek sing driji sholat ditinggalkan jatuh keislamannya. Lo kok damai saja
muni kala-kala ya wis biasane salat. Ora salat. Asal karena sibuk bekerja, karena panen macam ora sempat sholat. Wah kata duhur ya kono. Tanya Pak, ini kasihan betul. Para ulama menerangkan tentang meninggalkan sholat ini atau meninggalkan hal yang wajib. Kewajiban dari Allah kok ditinggalkan gitu. Kewajiban yang Allah meninggalkan itu namanya langsung muncul di papan pintu api neraka. Orang yang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan namanya langsung muncul daftar nama para peserta. Naudzubillah, peserta yang akan memasuki namanya disebut sekali saja padahal itu. Sekali kewajiban yang Allah wajibkan ditinggalkan namanya langsung disebut di papan, di plang pintunya api neraka. Naudzubillah. Kok masih banyak yang cenang-cenang saja dengan meninggalkan yang wajib. Gitu Pak sekalian, mata gitu. Terus, belum kan ya? Kebanggaan dan semua kedermawanan pasti akan menjadi hartawan. Nah ini pernah terjadi pada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Pengennya miskin, akhirnya malah berbagi. Jadi semua uang yang ditabungkan dan sebagainya dikumpulkan itu dibuat beli kurma yang sudah lalu busuk. Itu yang jadi sejarah yang luar biasa. Karpe mek dadi miskin wis lagi aset lagi celengan menghadap Allah dalam kondisi tak berpunya, enak toh? Orang kabotan banda dunia. Ternyata ada wabah yang sangat berat dan obatnya kurma yang sudah lalu. Wong sak Madinah ra ono sing duwe. Semua sudah ada yang berpunya karena sudah diborong oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, sementara yang punya yang beli piye? Akhirnya kan jadi naik karena kelangkaan yang punya, yang harusnya belinya awalnya min 10.000 tadi 1.000. Sing tukune blonjone 1.000 tadi 1 juta. Wong kok sak Madinah dikumpulkan beli semua. Orang dikaya lebih kaya. Itulah kaya dan miskin dari langit yang mengatur. Bukan karena kepintaran tok. Saran aja dari kepintaran itu. Ini yang disebutkan. Kata sekalian, apa yang kita berikan pada kehidupan untuk itulah ya. Apa yang kita berikan pada kehidupan itulah yang akan diberikan oleh kehidupan kepada kita. Basa Jawa niku sapa nandur bakale panen mundur. Apa yang kita tandur itu sapa gawe bakale nganggur. Dari situ ini Jawanya itu penerjemahannya ngoten niku. Tinggal kita itu gawe apa, nandur apa. Nandur amal salah atau nandur amal soleh, mesti kembali kok, mesti kembali. Maka orang Jawa itu banyak nasihat-nasihat pitutur Jawa yang apik itu, yang bagus. Pitutur Jawa itu banyak yang bagus. Ono sing jenengane ngunduh wae pakerti, ini kan bahasa yang luar biasa jadi. Ngunduh wae pakerti itu nek iya, isuwe mah terjadi. Betul sekali. Nek wis kebak sundukane berarti jeneng. Ada kekuasaan yang sak ngawur-ngawure nek wis kebak sundukane hancur dia. Jangankan manusia di akhir zaman ini berkuasa hanya ada periode. Berkuasa hanya berperiode, bahkan mesti diresafel. Fir'aun itu enggak ada yang resafel. Fir'aun itu enggak ada yang menghentikan kecuali kematian toh. Tidak ada periode, akhirnya tetap hancur. Kenapa manusia tidak berkaca pada yang begitu? Akhirnya dibuat pusing oleh perbuatannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini kita di ngapunten saya harus ke Muntilan jam 7 sampai Muntilan. Jadi pelayan rada
So orang dosen testing pergi dengan ini, saking mereka tak oyo juga untuk Pak saya itu ada di Parakan ya Pak, betul sakit untuk masih minta terus agak enak juga saya. Ini owner Gani, kocor Gani, orang sepuh ini banyak di sana itu ibu bapak-bapak ibu ngaji jam 7. Ya rata-rata S1, S2, S3. Sepuh, sangat sepuh sekali. Yang sakit juga itu. Mau nggih saya besok ketemu hari raya insyaallah nggih. Hari sehat saya khotbah di Parakan. Sudah sekian tahun baru saya khotbah di Temanggung. Selama ini saya di luar Temanggung terus. Ini dibengkoi anak saya, Abi besok jangan jauh-jauh. Kalau sholat id biar tidak lama kembali langsung ke silaturahmi ke baik di Kudus. Jadi ngoten niki insyaallah saya jadwalnya di Parakan, walaupun yang minta itu sampai 7 gitu. Saya minta di Parakan yang kurang pati dari dekat orang ada setengah jam dari sini. Nanti Bapak Ibu, tempatnya di mana? Proposal. Oh yang Goda. Oh iya. Berarti lewat nggih. Nggih. Ya. Insyaallah. Oke, itu lewatnya mana? Enggak di sana. Oh iya. Iya, tapi kita tidak dilaksanakan. Ya. Bismillah. Nanti Bapak Ibu di komputer nggih. Dongake kula sehat selamat tekan kundilan sok itu. Masyaallah. Kadang aku lihat astagfirullahaladzim